Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rahmadina Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur atau mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dan usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditepati. Yang keenam, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Yang ketujuh, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Dan yang kedelapan yaitu individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Perkembangan merupakan suatu proses sosialisasi dalam bentuk imitasi yang berlangsung dengan adaptasi dan seleksi. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan manusia adalah keturunan, lingkungan, dan manusia itu sendiri. Bagi seorang pendidik, mengetahui perkembangan anak diperlukan dalam membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Perubahan tingkah laku akibat belajar. Dengan belajar itu diharapkan tingkah laku seseorang akan berubah. Perubahan tingkah laku dan penambahan pengetahuan ini didapat lewat suatu usaha. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar adalah anak yang belajar meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Faktor dari luar. Yang pertama, endogen, fisiologis atau kesehatan fisik dan indera. Psikologisnya, adanya rasa ingin tahu dari seseorang tersebut, kreatif, inovatif, bermotivasi tinggi, adanya sifat kompetitif yang sehat. Kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, aktualisasi diri, kasih sayang, dan rasa memiliki. Yang kedua yaitu eksogen, instrumental atau kurikulum, program, laboratorium, lingkungan atau sosial dan non-sosial. Pusat berlangsungnya pendidikan adalah yang pertama dari keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat.
Ciri-ciri keberhasilan pendidikan pada seseorang dapat terlihat pada yang pertama, yaitu mengerti benar akan tugasnya dengan baik dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang kuat terhadap dirinya serta terhadap Tuhan. Yang kedua, mampu mengadakan hubungan sosial dengan bekerja sama dengan seseorang atau orang lain. Yang ketiga, mampu menghadapi segala perubahan dunia karena salah satu ciri kehidupan ialah perubahan. Yang keempat, yaitu sadar akan dirinya dan harga dirinya sehingga tidak mudah memperjualbelikan dirinya dengan kreatif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu peka terhadap nilai-nilai yang sifatnya rohaniah. Pribadi manusia tidak dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan tanpa sekaligus meletakkan hubungannya dengan lingkungan. Jadi, kepribadian adalah suatu kesatuan psikofisik termasuk bakat, kecakapan, emosi, keyakinan, kebiasaan, menyatakan dirinya dengan khas di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan peranan atau pendidikan tutor dalam pengembangan kepribadian adalah menjadi jembatan penghubung atau media untuk mengaktualisasikan kompetensi psikofisik, untuk mengaktualisasikan dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Sifat hakikat manusia menjadi kajian antropologi yang hasilnya sangat diperlukan dalam upaya menumbuh kembangkan potensi manusia selalu menyelenggarakan pendidikan. Yang pertama, yaitu sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia merupakan ciri-ciri yang karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan, walaupun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama secara biologis atau orangutan. Yang kedua, yaitu wujud sifat manusia. Kemampuan menyadari diri. Dengan kemampuan menyadari diri, manusia itu dapat membedakan dirinya dengan manusia lain dan dengan lingkungan non-manusia atau fisik. Yang ketiga, yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan tersebut dimaksudkan dengan manusia tidak hanya berada-ada seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga mengada-ngada, di mana manusia tidak hanya bagian lingkungan seperti hewan dan tumbuhan, tetapi manusia menjadi manajer lingkungan atau mengolah ataupun mengendalikan. Yang keempat, yaitu kata hati. Kata hati juga disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan lain sebagainya. Yang berarti kemampuan pada diri manusia untuk mengetahui baik buruknya perbuatan manusia, termasuk pula kemampuan pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan benar atau salah. Yang kelima, yaitu kecerdasan moral. Moral itu etika, sinkron dengan kata hati yang tajam, yang benar-benar baik, yang disebut juga dengan moral tinggi atau luhur. Yang keenam, yaitu tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang berwujud tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Yang ketujuh, yaitu rasa kebebasan. Rasa kebebasan bukan dimaksud perbuatan bebas, membabi buta, bebas dalam arti
berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan kodrat manusia. Merdeka tidak sama dengan berbuat tanpa ikatan. Yang kedelapan yaitu kewajiban dan hak. Dalam kehidupan, hak dimaknai sebagai sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dimaknai sebagai beban. Yang kesembilan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan istilah yang sulit dijabarkan dengan kata-kata, tetapi tidak sulit dirasakan. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa bahagia atau senang, gembira, dan lain sebagainya. Ada 4 macam dimensi manusia. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, yang kedua kesosialan, yang ketiga kesusilaan, dan yang keempat yaitu keberagaman. Dan jadi kesimpulannya, apabila hakikat manusia ini dapat terpenuhi secara wajar tanpa adanya unsur keterpaksaan, maka dapat diyakini bahwa manusia ini tergolong dari apa yang disebut sebagai insan kamil, yakni insan yang sempurna. Demikian penjelasan hakikat manusia dari saya. Saya hanya bisa menjelaskan sebegitu singkatnya apa yang saya tahu dan apa yang saya pahami. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.